1. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, dan posisi karakter yang mampu diteladani oleh orang lain. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik menurut Pancasila adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, B. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan, C. Nilai luhur Pancasila dan nilai keadilan, D. Nilai luhur Pancasila dan rasa nasionalisme tinggi, E. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Pemimpin yang baik menurut Pancasila adalah seorang pemimpin yang tidak hanya mentransformasikan nilai luhur Pancasila, tetapi juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, karena nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme merupakan bagian integral dari karakter pemimpin yang ideal dalam konteks Indonesia. 2. Legal and Constitutional Approach. Bagi seorang pegawai ASN sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan, B. Menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan kode tingkah laku serta menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat, C. Menjalankan kewenangan sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang lainnya, D. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, E. Akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Dalam konteks pegawai ASN, aparatur sipil negara, yang sesuai dengan nilai Pancasila, pendekatan legal and constitutional approach diwujudkan dengan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan kode tingkah laku, serta menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Jawaban ini mencakup pemahaman dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kode etik, kode tingkah laku, serta sumpah jabatan yang harus dipatuhi oleh pegawai ASN. Ini penting untuk memastikan bahwa pegawai ASN menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan peraturan serta nilai-nilai Pancasila. 3. Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar dan mengikuti kode etik dan kode perilaku integritas berikut ini, kecuali A. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai, B. Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan, C. Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial, D. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, E. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas. Dalam konteks pegawai pemerintahan yang harus mengikuti kode etik dan kode perilaku integritas, jawaban yang tidak termasuk kewajiban tersebut adalah tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan. Jawaban ini lebih berkaitan dengan perlakuan non-diskriminatif terhadap identitas seksual, dan bukan merupakan bagian langsung dari kode etik dan kode perilaku integritas, yang mencakup aspek seperti gaya hidup, penggunaan media sosial, dan etika moral. 4. Pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan kerjanya dalam menjalankan perannya, sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan pada jabatannya dilandaskan pada komitmen, integritas, profesionalisme, transparan, dan bebas dari KKN merupakan bentuk integritas, A. Organisasional, B. Manajerial, C. Internal, D. Eksternal, E. Struktural. Pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan kerjanya yang dilandaskan pada komitmen, integritas, profesionalisme, transparansi, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, mencerminkan bentuk integritas internal. Integritas internal berhubungan dengan sikap dan tindakan individu yang dilakukan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme dalam lingkungan kerja mereka sendiri.
5. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12, KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berwenang untuk A. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. B. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. C. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. D. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. E. Memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12, wewenang KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan termasuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. KPK memiliki wewenang untuk memerintahkan pemberhentian sementara terhadap tersangka dari jabatannya selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berlangsung, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan untuk kepentingan proses hukum yang adil. 6. Berikut yang merupakan contoh bentuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja adalah A. Minum miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian sehingga dimuat dalam media massa lokal. B. Menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi laporan kependudukan. C. Dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor. D. Menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran. E. Tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas. Berikut adalah contoh bentuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja, dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor. Pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja seringkali mencakup tindakan yang menunjukkan kurangnya profesionalisme, tanggung jawab, atau kepatuhan terhadap standar etika. 7. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi TMIL tersebut terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia, merupakan salah satu contoh dari terwujudnya A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Pancasila, C. Integrasi Nasional, D. Sila Persatuan dan Kesatuan, E. Nasionalisme Kenegaraan. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan rumah adat dan budaya dari seluruh provinsi Indonesia, merupakan contoh nyata dari integrasi nasional. TMI dirancang untuk mempromosikan dan mempererat hubungan antar daerah, dengan menampilkan keberagaman budaya Indonesia dalam satu lokasi, sehingga membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku dan daerah di Indonesia. 8 berikut ini yang termasuk permasalahan integritas internal yang sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi adalah A. Pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan. B. Memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. C. Meminta bantuan calo untuk membantu mempercepat pelayanan masyarakat. D. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. E. Belum adanya sistem perlindungan bagi whistleblower kasus-kasus KKN di lingkungan kerja. Permasalahan integritas internal yang sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi, seringkali melibatkan praktik nepotisme atau pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam pengelolaan pegawai, yang seharusnya didasarkan pada merit dan kompetensi. 9. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan, salah satunya melalui aspek sikap yang terdiri dari A. Adil,
berani, peduli, B. kerja keras, mandiri, sederhana, C. jujur, disiplin, tanggung jawab, D. transparan, akuntabel, profesional, E. terbuka, jujur, kritis. Dalam konteks pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, sikap-sikap yang diharapkan untuk membangun integritas dan mengendalikan pengaruh buruk lingkungan termasuk jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sikap-sikap ini merupakan dasar dari karakter yang kuat dan perilaku etis, yang dapat membantu mengurangi risiko korupsi dengan meningkatkan kendali diri dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas. 10 penyatuan yang terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan disebut dengan A. Integrasi bangsa, B. Integrasi normative, C. Integrasi ideologis, D. Integrasi fungsional, E. Integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi ketika penyatuan atau penggabungan suatu kelompok atau wilayah dilakukan melalui paksaan atau tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Ini berbeda dengan bentuk integrasi lainnya yang mungkin melibatkan konsensus, norma, ideologi, atau fungsi sosial. Integrasi koersif biasanya dilakukan dengan cara yang tidak bersifat sukarela dan dapat melibatkan berbagai bentuk paksaan atau dominasi.